belajar. Ingin sukses, ingin kuliah selesai, ingin dapat kerja cepat, ingin dapat nikmat hidup, mudah urusan, secepatnya ridho orang tua diambil secepatnya. Saya ni kan orang kampung, Pak. Menengok amak-amak dulu gonceng juga ayah. Lain gayanya. Nih contoh nih. Nih dianggaplah sepeda. Ayah depan, yang amak pasti duduk menyerong. Menyampiong. Iya tu enggak? Yang dipegang di amak si koko enggak pinggang ayah tu, Pak. Pelano kereta. Kalau ada mereka jalan becek dia. Hanya dulu kan banyak jalan-jalan lumpur-lumpur, lubang-lubang aja. Atau langsung amak lompat. Kalau lewat di rumah atuk, di rumah mama, di rumah keluarga, itu becek tak becek, Pak, ayah turun dari sepeda, mak turun, didorongnya sepeda. Begitu menjaga akhlak, iya atau enggak? Begitu amak dan ayah menjaga akhlak dulu. Kalau kini Pak intalah. Oh mama di muka, kau isi anu di muka ndak duli. Kau pakai Honda Conecom. Ndak saketek dah Pak, polunya don deh mah. Lari Honda nyampe puluhnya, polunya 150 Pak. Itulah. Makanya Aminah ni nikah dengan Abdullah, Bapak Ibu. Aminah tidak pernah disentuh oleh tangan jahiliyah. Menikah dengan Abdullah terhormat. Maka Aminah dulu dengan Aminah kini tidak sama, Pak. Tidak sama. Ini ibu-ibu ni Aminah dulu ni. Apa beda dengan Aminah dulu dengan sekarang, Ustaz? Aminah dulu tak mau keluar rumah. Aminah kini tidak mau tinggal. Saya malam tadi yang pulang ceramah hujan-hujan, Pak, hujan-hujan hari itu. Banyak Aminah pinggir jalan, Pak. Kan malam minggu tu. Itu bedanya, Pak. Nah, hamil Siti Aminah mau melahirkan malam kayak begini, itu keganjilan. Atau Siti Aminah hamil, tidak sama je bini awak, Pak. Kalau bini awak hamil, Pak, intalah. Makin disapu makin menjadi, Pak. Awak duduk di muka pintu, nya duduk di dalam. Tak ada ngad awak bini buat suara. Ada apa, Bu? Mengapa? Makin disapu makin jadi, Pak. Aminah tidak. Aminah tidak. Padahal dalam Al-Quran, mak dan ayah, coba tengok dalam Al-Quran. Wahnan mana wahnin, orang hamil badannya lesu, leti, lelah, loyo. Itu yang dirasakan di amak awak, Pak. Itu yang dirasakan di bini awak. Makanya kadang-kadang kalau nengok ibu-ibu gaya ibu dan nengok ayah. Kadang-kadang ibu hamil, kadang anak laki tidak mengerti. Talambek bongi. Perempuan itu bukan untuk dimarah-marah. Betul apa tidak, Bu? Kan mulai kan? Kalau masuk untuk inyo itu Pak indah. Hancur awak, hancur. Betul itu. Perempuan itu bukan untuk dimarah-marah. Ini nak terlambat kaus kaki marah, terlambat sepatu marah, terlambat marah-marah. Onde mah padu sigon dak tu marah-marah do, Pak. Biarlah perempuan yang kurang uang, kurang duit, kurang belanja, tapi lebih tinggi perhatian dan kasih sayang. Betul, Bu? Oh, mantap, Bu. Gaspul. Selama ini kadang-kadang ada ustaz ibu yang salah. Malam ini ibu saya baking. Ketua azab ayah-ayah ke sekali. Jangan ditanya itu lihat kan, lah keluarnya kan. Itulah perempuan ini dikasih belanja, alhamdulillah. Tidak dikasih, tidak apa bautang bini untuk belanja, untuk makan awak, tetapnya belanja, Pak. Nantilah saya uraikan, nantilah. Kita ngaji tidak lama-lama sampai jam 12 jadilah. Ibu-ibu sanggup dengar sampai jam 12?
Bawa apa sanggup? Udah wajah kreatif sanggup? Saya tak sanggup. Suara dah habis berapa bulan ni nak dah istirahat siang malam. Okey. Jadi malam kayak begini dianggap Nabi Muhammad mau lahir di 12 Rabiul Awal. Itu diutus Allah Ta'ala orang-orang yang dicintai untuk menemani namanya Siti Aminah. Siapa? Dalam riwayat ada mengatakan Siti Hawa. Kemudian istri Fir'aun. Siapa nama istri Fir'aun? Siapa namanya? Kemudian ibunda Nabi Isa. Siapa namanya? Orang-orang yang suci, Pak. Itu bini Fir'aun Aisyah doang, dan ayah walaupun dia cantik bini Fir'aun, tapi tidak pernah disentuh oleh Fir'aun tu, Pak. Ini menemani Siti Aminah. Cuman malam mau melahirkan itu ada dua manusia yang tidak aman, Pak. Tidak aman. Kalau bahasa Inggrisnya angek-angek moncan bodan, Pak. Itu angek moncan ni. Ya, kalau kata bahasa kitanya meriang-meriang lah. Bahasa Inggrisnya macam moncan. Siapa? Abu Lahab satu, Abu Jahil satu. Dia bilang sama Suwaibah, Suwaibah, ya Tuhan, Suwaibah tu budak, membantu. Tengok Mina tu dah lahir anaknya. Mina mana Tuhan? Itu yang suaminya dulu meninggal, yang namanya Abdullah itu. Tengok, belum Tuhan, tengok balik. Sudah Tuhan, kiranya Abu Lahab dan Abu Jahil ada terkhatar sikit hatinya menunggu kedatangannya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat kitab Tarikhul Islam pernah disampaikan kaji ini oleh Buya Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Itu Ma'aya Abu Lahab, Abu Jahil tiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah karena ada terdotiak seketik hatinya menunggu kedatangan lahirnya Rasulullah. Cuma Abu Lahab je dapat syafaat, Abu Jahil dapat syafaat. Apalagi yang awak menjalankan syariat beliau, awak yang bersolawat, awak yang puasa, awak memperingati kelahiran beliau. Kalau ada warga awak ni besok tak dapat syafaat, berarti orang tu lebih parah dari Abu Lahab dan Abu Jahil. Dah lahir, mau lahir tu, Allah perintahkan malaikat Jibril, Jibril, semua malaikat yang ada di langit turun. Limaza ya Rabbi, kenapa ya Allah? Habibi maulidin, aku kasihku lahir. Turun. Makanya ayat turunlah seluruh malaikat. Riwayat mengatakan seluruh kota Mekah itu melimpah oleh malaikat. Makanya lahir Rasulullah ke dunia itu nurun ala nurin, cahaya Nabi Muhammad menerangi Baitullah, menerangi Masjidil Haram, menerangi luar Masjidil Haram, kota Mekah. Malah dalam riwayat mengatakan dunia ini terang oleh nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tu matahari gimana? Kalau dalam riwayat mak dan ayah, matahari wasyamsi wal qamar, matahari dan bulan adalah bahagian nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kawakib Zurriyah, kalau sempat dibaca tadi itu dalam kitab Berjanji Marhaban itu Al-Kawakib Zurriyah, bintang kejora yang cemerlang indah nampaknya di kala malam yang terang. Itu bahagian nur Nabi Muhammad. Ini yang hidup ni lampu wasa kitanya, tapi dari bahagian nur Nabi Muhammad. Ada tak nur Nabi Muhammad dalam diri Ustaz? Ada. Tandanya apa Ustaz? Kalau masih hidup nur Nabi Muhammad dalam diri kita itu, berarti orang itu masih mau ditunjuk ajar, ditunjuk mau, diajar mau. Tapi kalau dah padam nur Nabi Muhammad dalam dirinya, orang itu tidak mau ditunjuk ajar, diajak mereka mengejek, dirangkul mereka memukul. Itulah khatamallahu ala qulub. Okey. Lahir Nabi Muhammad ke atas dunia, disambut oleh malaikat. Itu bergemuruh suara malaikat dengan solawat. Siap kawan-kawan?
Siap? Okey, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika salawatullah alaika. Coba, makanya Bapak Ibu, dalil dalam Al-Quran, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, malaikatnya Allah, yusalluna ala nabi, bersolawat mereka atas Nabi. Jadi Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, bagi kita gimana? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sallu, bersolawatlah kamu, wasallimu taslima, berilah salam keselamatan. Jadi mak dan ayah sekali bersolawat 30 untungnya dapat dia awak sama ayah, 10 kebaikan ditambah Allah, 10 dosa diampuni Allah, 10 derajat ditinggikan oleh Allah, hanya 1 kali solawat. Maka syukur saya, rekan-rekan saya berkolaborasi dengan Alat Hadro bersolawat kepada Nabi. Payah ini orang yang mau bersolawat, Pak. Saya tengok nonton di London, Pak. Itu coba ndak negara banyak Islam kayak kita. Itu di perempatan jalan dalam kota melimpah bersolawat, Pak, Maulidin Nabi waktu memperingati lahirnya Rasulullah. Awak sekolah Menteri Agama jaga solawat le, Pak. Azannya pakai met bongi, Pak. Menteri Agama tu, Pak, Menteri Agama Yakut nombor. Iya. Takbir, umpamanya awak pidato, Allahu Akbar, tak boleh adanya, Pak. Tak boleh katanya. Do penambonya Pak pidato macam itu di Jakarta, Pak. Keluar rambut dari ruangan sakit telingondong aja. Coba. Padahal salah satu kemerdekaan Indonesia ini semaraknya itu dengan takbir. Iya atau enggak? Okey, awak nak baca itu dah. Mudah-mudahannya copet gugurnya. Ya kalau nanti enggak ada nak umur pelok ni entahlah, Pak. Kau masalah haji ni entahlah. Okey, untuk awak je lah, Pak. Ya. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Lahir ke dunia menjadi rahmat. Rahmat itu apa, Ustaz? Menyenangkan. Mana contohnya? Nih. Tengok. Lahir Rasulullah ke dunia, digendong oleh bundanya yang mulia Siti Aminah. Siti Aminah senang. Digendong oleh atuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib senang. Dikasih sama Halimatus Sa'diyah, seorang nenek Halimatus Sa'diyah senang. Meninggal maknya, hidup sama atuknya Abdul Muttalib. Meninggal Abdul Muttalib, hidup sama pamannya Abu Talib. Meninggal sama paman Abu Talib, hidup sama kawan-kawan senang. Malah minjam, tidak ada lagi amak, tak ada ayah, tak ada paman, tak ada atuk, tak ada kawan-kawan. Ayo ramai-ramai kita sama-sama menyenangkan. Oh, Nabi Muhammad ingin cari hidup, minjam sama Siti Khadijah. Meminjam aja Siti Khadijah senang, minjam aja Pak senang, Pak. Sampai-sampai Siti Khadijah ni dianggap ini Siti Khadijah. Dianggap Siti Khadijah. Menikah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah senang. Coba bayangkan, Pak. Karena senangnya Siti Khadijah ke Rasulullah, tidak pernah Nabi Muhammad minta, Pak. Tidak pernah minta dikasih oleh Siti Khadijah. Bang, kau cincin ambo dengan kalung. Kau jual lah, Bangnya jadikan buat musola bangun ya, Bang. Kau kalung ambo jual, Bang. Buatkan ke WC ya, Bang. Tu ada dalam mangkuk. Situ jual omis adanya, Bang. Buatkanlah untuk bolehlah tombak untuk berperang ya raya, Bang. Begitu kata Siti Khadijah, senang ke laki. Kau macam itulah bini awak, Pak, intalah. Kalau Siti Khadijah kini intalah. Jangan kami minta lewat minjam aja tak dapat dah, Pak. Kadang laki minjam, mau pinjam mau piti. Piti apa?
Ya minjam lah buat modal. Modal apa? Buat kandang ayam. Tu beli induknya agak 10, yang jantannya agak 2. Besok kan bertelur, menetas kan banyak tu saya ganti. Indah. Tolonglah bu, indah. Tu payah pak. Yang kami minta minjam je nak dapat lah pak. Hanya Muhammad kini minjam je pandainya bu. Membayar nak omuh do. Kamu tengok wajah ibu-ibu dan tengok apa? Iya. Iya tengok wajahnya la ilaha illallah. Wajah-wajah kecewa dapat laki. Eskala bergadai kan Umar lah bergadai kan dia menterinya. Hanya ndak jo sayang kawan dia. Iya tu ndak bu. Ini namanya ndak kompak. Coba menjadilah rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, menyenangkan. Kini wak buka diri awak. Sejauh mana baru awak menyenangkan? Oh ayah sejauh mana menyenangkan istri. Istri sejauh mana menyenangkan suami. Oh ayah sejauh mana menyenangkan anak. Anak sejauh mana menyenangkan sang ayah atau orang tua. Oh RW RT sejauh mana baru menyenangkan masyarakat. Ustaz sejauh mana menyenangkan umat, imam sejauh mana menyenangkan makmum, pemuda remaja sejauh mana menyenangkan kampung. Kalau memang kehadiran kita rahmatan lil alamin. Coba. Mulai hari ini Maulidin Nabi memperingati Maulid Nabi, lahirnya Nabi. Saya menjadi menyenangkan orang. Pertama sekali, mana nih Rasulullah? Dikasih Rasulullah oleh atuknya sama ibu yang gemuk, tak mau. Karena di Mekah itu tradisi bila anak dilahir disusui sama orang lain. Dikasihlah Rasulullah sama yang ibu gemuk, tak mau Rasul. Kasih sama yang cantik, tak juga mau. Biasa-biasa aja, cantik enggak, gemuk enggak juga mau Rasul. Padahal kalau selera siapa yang tak mau sama gemuk? Enaklah sama yang gemuk tu. Rasul spring bed. Lamui lunak sejuk lah. Enaklah. Rasulullah bukan tak mau. Sebenarnya cantik bukan tak mau. Ada yang tua. Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Dikasih sama Halimatus Sa'diyah. Senang Rasulullah dipelukan dan di bangkuan Halimatus Sa'diyah. Inilah qad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Ketauladanan Nabi memberikan contoh kepada kita, hormati orang tua terlebih dahulu. Ayah jadi pegawai negeri, ibu bapak jadi guru, ibu bapak jadi kerja di kesehatan, bapak ibu jadi pengusaha, jadi dosen, apalagi semuanya, pemuda remaja jadi tentara, jadi ABRI, jadi Polri. Silakan, tapi ingat, keberhasilan itu bukan karena perjuangan dan pengorbanan kita, tetapi adalah hasil perjuangan dan pengorbanan ibu dan ayah. Yang dulu mak ayah Ridho hidup dalam hutan belantara. Ada mak ayah hidup dalam sungai. Dapat ikan tukar dengan beras supaya awak sekolah jadi orang. Ada mak ayah hidup dalam kebun. Kelambunya bolong-bolong, badannya benjol-benjol digigit nyamuk. Tiba di rumah awak yang ia perhatikan dulu, digantungnya buayan. Dulu namanya buayan. Ini ada kayu, kasih tali, kasih buayan yang dari rotan. Kalau tak ada kain panjang, tak juga kain sarung, di ayunnya kita. Kalau lana dalam buayan laju bicangkan mata. Nasihat-nasihat ia keluarkan. Padahal mak sakit, mak demam, tapi kita yang ya tengok, digendongnya kita larut malam. Copek godang yo nak, jangan melawan ya nak, yo jadi elok lah supaya saya. Coba. Makanya kalau kita berangkat haji, berangkat umrah, sa'i, safa, marwah, marwah, safa, safa, marwah, bolak balik, balik bolak. Itu apa? Siti Hajar sejarahnya Pak, mencari setetes air untuk buah hati belahan jantung Nabi Ismail. Artinya sayang ibu kepada anak jangan dibaca Pak. Mohon maaf. Siti Hajar waktu itu melahirkan. Coba. Darah nifas, darah wilada berceceran, tapi demi sang anak lari-lari antara Safa dan Marwah demi untuk anak dapat setetes air. Macam itulah bini wak bapak ibu-ibu dulu. Amak wak bukan main tak. Dulu kerupuk dimakan dia amak wak mak kasih kerupuk mak dikasihnya. Dah habis dalam mulut dia kok mak kasih mak. Dah habis nak dah tu dalam muncung ada aginya wak dah losap lah.
Macam itu mak awak kasih sayang ke awak, Pak. Makanya diayun, balik lagi, diayun, balik lagi. Dulu pernah saya tanya apa makna itu Pak atau Tanas Effendi, kok ada buayan diayun balik lagi. Beliau diam aja, tidak mau jawab. Tapi saya ungkapkan gitu itu waktu itu. Ada acara kami bertemu bertiga. Beliau Datuk Tanas Effendi almarhum, kemudian imam besar atau pimpinan pondok pesantren Imam Zarkasi Gontor udah almarhum juga, kemudian saya, 3 orang. Saya lagi yang hidup. Saya rasa tidak juga lama lagi. Nah, Bapak Ibu, diayun balik lagi, diayun balik lagi. Ini filosofisnya tinggi, Pak. Ayo lah godang besok nak payah lama carilah merantau nak, carilah ibu. Di tengok amak balik ya nak. Poilah sayang, balik tengok amak balik ya nak. Begitu hebatnya filosofis orang-orang tua dulu. Kini awak dah jadi orang. Kita dah ada dosen, dapat guru, jadi ibu guru, ibu kesehatan, orang ekonomi dan orang siasat, ahli politik. Mak dan ayah sudah bungkuk di kampung halaman. Laki juik lelasui amak ni di kampung halaman. Sejauh mana kita berbuat baik sama orang tua? Coba. Makanya anak-anak muda rekan-rekan saya, mulai hari ini belajar. Ingin sukses, ingin kuliah selesai, ingin dapat kerja cepat, ingin dapat nikmat hidup, mudah urusan, secepatnya ridho orang tua diambil secepatnya. Karena Rasul bilang, ridhohu fi ridhul walidain. Keridhaan Allah terletak dari ridhonya orang tua. Banyak orang-orang sukses sekarang hari ini Bapak dan Ibu, tapi hangat rumah tangganya. Kenapa? Karena orang tua tidak diperhatikan. Ada seorang anak Bapak Ibu hidup pas-pasan tapi tenang hidupnya. Kenapa? Kena doa orang tua. Ustaz, iya, saya ingin buat baik sama mak ayah saya Ustaz, tapi mak tak ada lagi Ustaz. Berbuat baik sama kakak mak, kakak ayah tidak juga ada lagi Ustaz. Adik mak, adik ayah tidak juga ada Ustaz. Kawan mak, kawan ayah. Begitu Pak. Bak kata orang Melayu, buatlah ama uang, ama awak, ayah uang, ayah awak. Kalau pandai berkain panjang, lebih enak dari kain sarung. Kalau pandai bak amak somang, lebih sayang pada amak kandung. Coba. Makanya Nabi Muhammad menghormati orang tua terlebih dahulu. Yang kedua, contoh tauladan. Dikasih mimik oleh Halimatus Sa'diyah sebelah kanan. Rasul tidak mau buka mulut. Tidak mau buka mulut. Neteskan air mata Abdul Muttalib. Mak, tolonglah mak kasih sebelah kiri. Tolonglah mak. Kenapa Rasul tak mau buka mulut? Bukan ia tak mau, tapi kasih pelajaran. Sebelah kanan ini pernah diberikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada Hamzah waktu bayi. Artinya sebelah kanan lah milik orang lain. Dari kecil Nabi Muhammad dah kasih contoh, jangan diambil punya uang, punya awak je lah diambil. Makanya dulu tu budak-budak kocik macam ikut di kampung halaman. Kata awak ke mak, mak, ambo jalan. Mak, no. Tak jauh sini aja mak. Kawan kamu siapa? Mak ayah tanya, kawanmu siapa? Begitu hebatnya mak anaknya, jangan sampai tanoda. Kawanmu siapa? Kalau kini tidak peduli anak awak dan kawan siapa dengan siapa. Amak dulu jangan ditanya. Siapa kawanmu? Si anu mak. Hei. Hanya coba-coba ambil punya orang. Tak donga dan mereka ada empatan tangan nang le donga dang. Baik mak. Makanya dulu kalau jalan ni kamu minta kita Pak. Makanya ayah-ayah saya ni bapak saya pandai azan, pandai imam, pandai solawatan, pandai yasinan, pandai muazzin, pandai jadi imam. Oh masalah bagus tak bagus sekolah. Mama pandai yasinan, solawatan, yasinan, dasar-dasar hebat. Kenapa sebab dulu halal yang awak makan Pak. Kalau mau minta dia dan jalan-jalan minta, mau kasih jamu, mak kasih tebo, nek minta air, itu dulu supaya halal. Kalau kini Pak, lamen sentak aja lepas. Mangga uang, mangga awak. Payah orang, payah awak. Tebu orang, tanah orang, laki uang. Tidaklah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyiban. Hei orang beriman, makanlah kamu yang halal lagi baik.
Coba mak dan ayah, berapa uang haji diselewengkan, berapa uang zakat diselewengkan, berapa uang kurban diselewengkan, berapa uang sosial diselewengkan, berapa uang KPU kemarin diselewengkan. Tanggung jawab, mak. Senyumlah hari ini, tapi besok di mahkamah Allah prosesnya bukan gampang, Pak. Min aina ila aina, dari mana diperdapat, kemudian dikemanakan, dibelanjakan. Okey. Nah, Nabi Muhammad berumur 30 tahun. Bisa? Silsilah Nabi di umur 30 bisa? Bisa? Hadroh bisa? Bisa? Di umur ke-30? Bisa? Coba sikit dulu syairnya. Coba. Di umur ke-30? Apa? Lupa. Mempersatukan bangsa bisa? Tidak bisa? Okey. Sayyidina Nabi bisa? Siap-siap. Okey. Jadi mak ayah, di umur 30 Rasulullah menyatukan umat, menyatukan suku, menyatukan bangsa, bukan menyatukan agama. Itulah Menteri Agama awak menyamakan agama. Cobalah. Tak bisa. Karena masalah agama itu masalah akidah, keyakinan. Kristen silakanlah Kristen. Oh, Katolik silakan Katolik. Protestan silakanlah Protes. Oh, nak Buddha silakan. Nak Konghucu silakan. Dan Islam silakan. Lakum dinukum. Sudah ada garis. Tidak bisa disamakan. Nabi Muhammad hebat. Kebersamaan yang diatur oleh Rasulullah di Mekah tidak bisa. Sebab Mekah kata tu keras, sombong, angkuh, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba. Tidak bisa. Pindah Rasulullah ke Madinah. Belum lagi sampai Rasulullah di kota Madinah, baru di dekat, ya bahasa kita gerbang lah, disambut oleh masyarakat. Siap? Siap? Hadra? Disambut. Tala'al bang. Ya, makasih. Nah, inilah yang saya minta berkolaborasi itu ya. Sama-sama awak. Umur 30 menyatukan umat. Mana contohnya Ustaz? Oh, Mekah tutup banjir, Ka'bah bergeser pada tempatnya. Tak mau. Abu Lahab memimpin, tak bisa. Abu Jahil memimpin, tak bisa. Ini konflik mau datang. Akhirnya dibentang Rasulullah SAW sudah empat. Kau sudi kau mamaknya dari mana? Dari Jawa. Adik, kini Pak Dek, angkat nge. Sudi kau dari mana kau? Oh, Medan. Ucok sini kau ucok. Angkat ini, ngerti kau, bereslah bang. Tengoklah sudi kau dari mana kau? Oh, nampak gayanya kau dari Minang. Siko tua meninggi. Sebentar ya siko. Pacin kau lelok ni. Jangan boleh penak. Malu semua nak gunakan di. Siko tengoklah sudi kau dari mana? Oh, gayanya nampaknya Melayu. Pakcik sini kejap. Pegang ni kuat-kuat betul ya. Begitu hebat, tersanjung seluruh suku, Pak. Sampai Rasulullah di Madinah menyatukan umat, menyatukan suku. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Awak, amak dan ayah, jangankan menyatukan suku, jangankan menyatukan bangsa, jangankan menyatukan konflik antara pemerintah dengan pengusaha dengan rakyat jelata, jangankan awak menyatukan desa dengan desa, jangankan menyatukan desa dengan tetangga, bukan tetangga dengan tetangga. Awak kadang-kadang tiga bersaudara, ndak tegur sapa, batigo adik-adik anda belok-elok doh. Coba. Ini musola, rumah dekat musola, orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Udah jelas azan dekat musola, hanya ndak dekat musola sifat solat dia. No di masjid sini, no di situ, no di situ. Ada tuh di tetangga saya ada. Kalau di sini saya rasa mungkin lebih parah dari itu.
Ustaz, boleh tak solat ke sana? Boleh. Sana boleh, di situ boleh. Tapi solat di sana hukumnya sunat, di sana hukumnya sunat, di sana hukumnya sunat. Silaturahim hukumnya wajib. Inilah kadang-kadang orang tipis pergaulannya, memperdulikan yang sunat, yang wajib ia tinggalkan. Sementara wajib dulu baru yang sunat. Lain jelas. Lain jelas. Coba mulai hari ini Rasul menyatukan umat, kami adalah menyatukan umat. Inilah yang dilakukan oleh pemuda remaja kita, berkolaborasi pemuda remaja, orang tua, tokoh adat dan pemerintah. Luar biasa itu. Jadi kalau Pak RW besok tidak selesai Pak RT, anak-anak muda ada pengawasnya. Ganti Pak RW itu ganti. Tapi RW ini luar biasa. Siang malam tak lolok. Ada dengan RW RT itu pun tengok. Ada orang macam kak Pak RW aja dibangunkan. Ada orang corai Pak RW aja jangankan. Ada jual tanah Pak RW aja dipanggil. Kalau tak jual tanah Pak RW ini imbau ini. Okey, mak dan bapak. Jadi Nabi Muhammad menyatukan umat. Ketauladanan Nabi Muhammad nampak dalam bentuk apa Ustaz? Segala-galanya. Beliau adalah ahli siasah, ahli politik. Beliau adalah ahli sosial. Beliau adalah ahli agama. Beliau adalah ahli ibadat. Segala-galanya ahli tauladan. Kini saya petik untuk kita bersama. Kita ni ahli apa? Nabi Muhammad ahli jemaah. Selama hidupnya hanya satu kali tidak ikut solat berjamaah. Itu pun di waktu nazak sakaratul maut. Maka saya tadi perpindahan apa namanya itu orang pengurus ya, pengurus lama dengan pengurus baru. Coba yang baru ni, coba generasi saya yang muda-mudanya digilirkan untuk azan. Zohor si Ijon, Asar si Anton, Maghrib si Ale, Isya si Budi, apalagi subuh si Iwan. Jangan tua-tua juga azan. Kadang-kadang itulah di kampung-kampung, di kampung-kampung yang tua-tua juga azan. Allah tentulah ya. Kadang-kadang maksudnya tak azan. Entahlah. Coba yang mudah-mudahan yang digilirkan. Maghrib si Ijon Allahu Akbar. Oh kami nak kayak gitu irama azan kami Ustaz. Kami kayak pesawat landing Ustaz. Pertama tu santai, mau tinggi boleh. Allahu Akbar Allah. Kalau begitu anak muda azan, ambo yakin dengan gadis-gadis yang cantik-cantik kok membuat datang tu Pak. Iya, kalau sempat sebanyak ini tiap waktu, Masya Allah. Iblis mana yang bisa masuk ke dalam? Syaitan mana yang bisa masuk ke dalam? Ini tangan-tangan suci, kaki-kaki bersih. Coba. Itu makanya di kampung-kampung kan banyak cokak. Iblisnya banyak Pak. Setannya besar. Di kampung tu 350 kakak, masjidnya cuma satu. Solat subuh, itu kadang-kadang 2 saf aja. 2 safnya Pak. Saf pertama imam, saf kedua makmum. Nyoba 2 aja nyok. Entahlah. Malah kadang-kadang merangkap imam inyojo, azan inyojo, makmum inyojo. Ada sebagian orang-orang ini entahlah, solat tak mau, wirid tak mau, rapat di bawah RW PT tak mau, gotong royong tak mau, tak ada maunya Pak. Mati nak masuk surga lah. Entahlah. Tapi di kampung saya, di sini saya rasa sama gitu. Coba. Oh, enggak Ustaz. Rasulullah itu ahli Al-Quran. One day one juz. Tidak. Nabi Muhammad 1 hari 1 malam 30 juz. Malam mau tidur. Ya Aisyah, la tanami tahtimil Quran. Aisyah, dikau jangan tidurlah dikau dulu sebelum baca Al-Quran sampai tamat. Sampai tamat. Rasul tidak akan menyuruh kalau beliau tidak mengerjakan. Kini awak-awak kau coba, saya akan belajar Al-Quran, saya akan membaca Al-Quran, saya akan menamatkan Al-Quran, saya one day one juz. Coba
Saya akan baca Al-Quran satu hari, satu malam, satu juz. Zuhur 20 ayat. Asar 30, Maghrib 30, Isya 30, Subuh 30. Lengkaplah satu juz. Berarti 1 bulan sudah 1 juz dan ayat. Sudah satu Al-Quran khatam 30 juz. 1 tahun berarti 12 kali khatam Al-Quran. Oh, pemuda remaja berkolaborasi dengan aparat pemerintah, berkolaborasi dengan masyarakat, buat besok musabaqah. Jangan tanggung-tanggung. Buat ompek golongan, dia juga ada ompek golongan. Anak-anak musabaqah hadiahnya sepeda. Ikon amplop. Tukarlah itu. Email yang macam itu tukarlah tuh. Ikon amplop. Isinya 25, 50, 75. Lalu sampai pulang nih Abi, beli paket. Coba besok anak-anak hadiahnya sepeda, remaja hadiahnya Honda, yang dewasa umur 40 sampai 60 hadiahnya umroh. Sesuai? Oh, uang musola kan hanya 17 juta. Jangan itu dijadikan. Pemuda remaja pandai cari pengusaha di sini banyak. Minta 6 orang 5 juta 6 orang udah 30 juta. Ustaz, kami dapat 25. Ustaz, yang 5 tuh mau, Ustaz. Yang 1 tuh enggak mau, dia kasih, Ustaz. Enggak apa-apa. Cuma bilang aja, Pak, mohon maaf ya, Pak, yang 5 orang nih 25 juta dia kasih. Bapak enggak mau. Besok Bapak mati jalan sendiri aja ke kuburan ya. Jangan dia tahu. Coba kata MC protokol, hadirin yang berbahagia, malam besok jangan lupa musabaqah tingkat dewasa yang hadiahnya umroh. Mari kita saksikan. Yakin saya malam besok itu tiap rumah penuh di meja panitia mendaftar. Ambo 2 masuk ya, ambo 3 mete, ambo mau ngaku masuk aja doh ya. Apa ambo ya lo? Penuh. Mulai hadirin berbahagia. Mari kita dengarkan peserta berikutnya, nomor undian 193. Dipersilakan. Dua mete. Duit lampu hijau. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kawan mati senyum ketawa sekeliling, nyu yakin aja Pak, pede aja. Kenapa dia pede Ustaz? Dalam pikirannya umroh. Gitu. Ini enggak tanggung-tanggung. Ini enggak tinggal kota, tinggal provinsi, hadiahnya 3 juta, 2 juta, 4 juta. Coba diumrohkan semua. Banyak uangnya, bikin astaka itu Pak, itu ratusan juta, malah mau 1 miliar Pak, bikin astakanya aja. Ini orang mengaji dapat hadiah 2,5 juta. Entahlah. Semua besok dicoba. Yang dewasa gimana Ustaz? Umur 60 ke atas Ustaz, buat. Berarti 4 golongan. Golongan anak-anak hadiahnya sepeda, remaja hadiahnya Honda, dewasa hadiahnya adalah umroh, yang orang tua-tua umur 60 ke atas hadiahnya kain kapan. Mati mungkus. Kan bangga kita tuh yang membungkus kain badan kita tuh hasil musabaqah. Oh, saya ada Ustaz, saya mulai maulid Nabi ini akan menjadi ahli tahajud, saya ahli duha, saya ahli santuni anak yatim. Pokoknya kami pemuda remaja anak yatim belum jatuh tempo, uang sekolahnya sudah dibayar. Itu makanya kenapa Nabi Muhammad itu berhasil merubah jazirah Arab yang keras hanya dengan waktu yang sesaat. Karena beliau merangkul orang tua di bawah sahabat, diwakili oleh Abu Bakar Siddiq. Karena orang tua perlu dalam hidup minta pendapat, minta pandangan, minta nasihat. Oh, Rasulullah bersahabat dengan orang kuat. Siapa? Kuat ekonominya, kuat politiknya. Siapa? Umar bin Khattab. Membangunnya selesai, habis kekayaannya. Kalau dia tegas bukan minta ampun. Kalau ada yang tak dia mengatur, tak mau dibilang-bilang, Rasul bilang, Umar, lebih ya Rasul. Ini yang satu ini nak mau dinasihati dah 3 kali ini. Tolong bawa ke belakang, aman ya Rasul. Dibawa ke belakang, nak ikut yang alam menelengnya kalau ni saya.
Artinya perlu kita bersahabat dengan orang punya kebijakan dan keputusan. Siapa orang-orang tua. Siapa lagi? Ya orang-orang yang disebut dengan berbadan hukum. Jangan kita bertangan besi sendiri. Tidak boleh. Nabi Muhammad bersahabat dengan siapa? Orang yang pandai tulis baca, orang berpendidikan. Siapa? Namanya Utsman bin Affan. Uang masuk berapa? Ya tadi kan jelas itu. Ini sekian juta, ini sekian ratus, jumlahnya sekian. Kan hebat. Di kampung-kampung ikutin payah, Pak. Ramadan terima 17 juta. Pagi Idul Fitri itu terima 13 juta. Jumlahnya berapa? 30 juta. 2 minggu baru nak membangun bilang, tuh ya uang kemarin mana tuh kita aja mah ajang nasawi. Tuh, nggak boleh kakak dah. Jelas pinjam kegunakannya selesainya gitu. Nggak boleh. Rasulullah bersahabat dengan siapa? Anak muda. Anak muda. Anak muda ini gimana Ustaz? Anak muda ini orisinil, ori Pak. Berlari jadi, maraton jadi, melompat jadi, berenang jadi, nyelam dalam air jadi. Anak muda, orisinil. Awak nanti tua kan Pak, jangan lari berjalan ni lah susah ongok Pak. Siapa? Diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. Artinya Rasulullah itu mak dan ayah. Suksesnya beliau adalah merangkul, bukan memukul, mengajak, bukan mengejek. Mulai hari ini, mari sama-sama awak. Yang tua buat barisan, mak-mak buat barisan, tokoh masyarakat buat barisan, tokoh adat buat barisan, ulama buat barisan, pemuda remaja buat barisan. Kompak kita bersama. Tidakkan satu pun bisa lolos melewati namanya pagar kita bersama. Oh Ustaz, kita dah buat Ustaz. Udah musyawarah Ustaz, udah beribadat Ustaz, udah contoh teladan Ustaz. Beres, terjadi lagi. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau masih terjadi, serahkan sama Allah. Berarti yang terjadi itu di luar pengetahuan kita. Mungkin pada suatu saat Allah berikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bapak Ibu jemaah yang terhormat. Jadi Nabi Muhammad menyenangkan. Jadilah RW menyenangkan, jadilah ustaz menyenangkan, jadilah imam menyenangkan. Kalau solat imam jangan panjang-panjang. Ayah-ayah awak dulu atau awak dulu. Mano solatnya mamanya panjang. Dah ada Pak, dah ada. Yang kalau kini komen namanya Pak. Dah ada makmum bantah-bantah, dah ada. Kenapa? Kena imam dulu, ayah-ayah awak dulu pendek-pendek je ayat Pak. Allahu Akbar. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Pendek-pendek Pak. Imam-imam kini mungkin dia hafalannya banyak, 5 juz, 10 juz, 5 boleh juz, 30 juz. Nyo lain mandang sab lurus dan dirapatkan. Lain ni buat macam itu dia. Tapi begitu ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata makmum. Ia dibuatlah ayat dia panjang kali tidak, pendek kali tidak, menurut inya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lah sampai satu ayat apa satu halaman ulun ada tanda-tanda rukuk lepas nambah le wa mali ala mudal ladzi batarani wa ilayhi turja'un. Mak dan ayah yang tua lah makin ke bawah aja. Dah sampai 2 halaman belum juga, nambah lagi ayat berikut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang amak yang ke bawah tadi enggak ke bawah dia mak. Enggak ke bawah dia ayah, tapi lututnya menggegek. Besok dia ajak, mak. Oh mak, kita ke masjid ya, ke musala ya. Solat jemaah, siapa imam yang malam tadi yo indah. Itu namanya bukan imam rahmatan lil. Jadilah ayah-ayah menyenangkan, mak-mak yang menyenangkan, jadilah ustaz-ustaz menyenangkan. Kalau ceramah ustaz jangan lama-lama, lah angin lawan dia duduk. Jadi
Demikianlah mak ayah kan hari sudah jam 12 kurang 2 jam setengah. Mudah-mudahan bermakna manfaat. Tidak panjang sikit saja kita tambah keimanan kita. Nabi Muhammad itu adalah pilihan Allah, kekasih Allah, utusan Allah, satu-satunya manusia memberikan syafaat. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad uswatun hasanah, menciptakan kebersamaan. Mari satu demi satu wa amalkan, walaupun tidak spontanitas, qalilun fa qalilan atau qalilun bi qalilin, sedikit demi sedikit kita mulai. Untuk saran satu kepada kawan-kawan kami hadrat, kalau ingin nak bergabung berkolaborasi dengan pesantren Darul Quran, pesantren kita, silakan bergabung tiap hari Kamis. Kalau ada waktu pemuda remaji silakan. Kalau ingin nak bergabung berkolaborasi dengan solawat hadroh di pesantren tiap hari Kamis ba'da Isya. Kalau sebelum maghrib menjelang Isya, tu anak-anak kita yasinan di pondok. Apalagi kalau ada yang berhajat, ada yang kemalangan, atau dibacakan yasin, ba'da solat Isya langsung disusun lanjut dengan solawatan. Nah, kalau ada kawan-kawan ingin bersama, silakan untuk ya sama-sama belajarlah, sama-sama bergabung untuk kita ciptakan. Kapan perlu besok kita ciptakan riau bersolawat. Nah, gitu kan, selawat. Kemarin ada buya kita, tuan guru kita di Bangkinang, yaitu Buya Abdul Somad, ceramah di sana yang menyambut diminta oleh Pak Bupati, itu hadroh kita dari pesantren. Jadi saya rasa kawan-kawan kalau ada waktu, ini saran saya aja, kalau ada waktu silahkan bergabung tiap hari Kamis. Kalau yang tilawah Al-Quran ada 2. Kalau hari Minggu jam 9 pagi tidak dipungut biaya. Kemudian kalau malam hari Selasa ba'da Isya itu belajar seni Al-Quran di pesantren kita tidak dipungut biaya. Malah anak pondok kita di pesantren tidak ada biaya sekolah, Pak. Tidak ada. Perai, uang sekolah tidak bayar. Kalau BP3 tidak ada perai. Yang dibayar oleh mak ayahnya uang makannya aja. Kami yang masakkan, anak tinggal makan saja. Anak yatim gimana Ustaz? Kalau anak yatim kami bantu sebagian. Karena uang makannya 700.000, 300 kami bayar, 400 emaknya bayar. Berarti satu seminggu. Kadang-kadang ada emaknya datang, Ustaz. Oh Ustaz, ada apa Kak? Ini ada saya bicarakan nih Ustaz. Ada apa itu? Malu saya rasanya Ustaz. Ya mak tu melengok-lengok, mungkin tak tahan tu. Kalau ada mak tu melengok-lengok, cerita ke awak, atau tak ada intai tu. Ada apa Kak? Malu saya, tak apa-apa bilang aja. Ini Pak Ustaz, anak kita yang sekolah di sini dah 3 bulan tak bayar makan. Oh, kenapa tak bayar? Saja ayahnya tak ada, terus saya ayah kini Ustaz. Abangnya sekolah aja, kakaknya sekolah aja, inyo aja. Atau gimana? Intalah Ustaz, dah hilang akaran saja ayahnya tak ada. Oh, tak boleh gitu, kan banyak caranya. Gratis bisa tak bayar apa-apa lagi Ustaz. Oh bisa Ustaz, bisa ada jalannya sih, banyak. Betul lah Ustaz ya. Kak mau enggak? Mau katanya. Gini aja Kak, ganti jo ayah jo ambo gitu. Jadi Pak RW, Pak RT kalau ada masyarakat awak yang mati pajak, jangan baik-baik buat urus pajaknya coba. Ama ayah pemuda remaja cukup demikian, silap dan salah mohon maaf. Sekalian mari kita tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca saya mengajak emak dan ayah, mari kita berhadiah Fatihah untuk emak dan ayah awak yang melahirkan.